Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari tugas yang kemarin secara singkat. Jadi tugas kemarin tuh saya ulang lagi tugasnya. Soalnya adalah seorang pasien menebus resep di sebuah apotek. Pasien tersebut membawa salinan resep yang berisi berbagai macam obat. Anda sebagai apoteker yang berjaga di apotek tersebut menerima resep dan menebusnya untuk pasien. Nah, di sini ada Primadol seperempat tablet, domperidon, ada CTM. Nah, di sini dibuatnya dia ITER 2 kali. Lalu ada tulisan DETORIC plus 7. Dibuat dalam bentuk pulveres sebanyak 15, diminum 3 kali 1,5 jam sudah makan. Lalu ada resep yang kedua yaitu dexamethasone, flamezon, dan kamoksisilin. Nah, ini di ITER 2 kali, 3DD1 juga, ini pada saat makan ya DC ini, lalu 15 liter 2 kali juga. Nah, ini tugasnya membuat bagian-bagian resep. Saya lihat masih udah banyak yang benar untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2 ini yang masih banyak yang salah. Jadi saya akan bahas yang nomor 2-nya nanti. Ini yang soal kedua ya, mirip juga. Jadi sini ada CTM, ephedrine, aminofilin, ini digerus, dibuat menjadi puyer, lalu ini obatnya tinggal didispensingkan secara langsung. Nah, ini dia pembahasan untuk soal yang pertama tadi, yang kedua-duanya racikan yang di ITER 2 kali. Untuk inskripsio apotekernya, di sini kan ada 2 ya. Inskripsio itu kan identitas dari yang pembuat resep atau identitas dari resep itu berasal dari mana. Nah, di sini ada yang apoteker dan ada yang dokter. Sudah ada. Terus subskrisionya juga nama pasiennya ada. Lalu invokasionya, resepnya ada, ini sama ini, signatur, aturan pakainya, dan isi resepnya. Ini. Sebagian besar dari kalian sudah benar. Lalu pembahasan untuk jumlahnya, di sini yang banyak yang salah. Jadi berapakah jumlah obat yang didapat oleh pasien? Perlu kita ketahui bahwa pasien di sini sudah mendapatkan obat dari resep yang asli. Itu dicirikan dari di sini resepnya adalah resep dari apotek Femipa UNS. Jadi di sini adalah kopi resep. Pasien sudah mendapatkan kopi resep. Dan sini tandanya ada DETORIC plus 7. Berarti pasien sudah mendapatkan obat sebelumnya dari apotek berdasarkan resep aslinya. Obat yang didapat sudah berapa? Nah, untuk yang resep pertama, pasien sudah menembus obat DETORIC, berarti sebanyak 15, karena DETORIC itu berarti berdasarkan aslinya, ditambah 7. Berarti 15 ditambah 7. Berarti pada saat itu pasien sudah membawa 22 bungkus racikan Primadol, domperidon, dan CTM. Lalu pasien datang lagi membawa kopi resep ini, berapa obat yang dia dapat? Berarti total racikan dalam resep tersebut kan 45. 45 dikali 2 kali ITER. 45 dikali 2 kali, maksudnya 15 dikali 2 kali ITER ditambah dengan resep tebusan dari resep yang asli. Jadi pasien datang membawa resep asli mendapatkan 15 bungkus Primadol, domperidon, dan CTM. Lalu dia datang kembali lagi untuk menebus ITER pertama dan datang lagi menebus ITER yang kedua. Berarti 15 dikali 3, 45. Nah, di sini jadi sisa racikannya adalah 45 dikurangi 15 tambah 7, yaitu 23. Jadi pasien berhak mendapatkan 23 bungkus pulveres untuk 2 kali pengambilan. Nah, jadi 23 ini kita bagi 2. Nah, sekarang pasien datang bawa resep ini. Berarti kita memberikan berapa? Berarti kita memberikan 8 bungkus. Loh, kenapa? Karena sebelumnya dia sudah menebus 7 bungkus, berarti sisa untuk ITER pertama adalah 8 bungkus. Dan untuk ITER kedua selanjutnya, dia mengambil 15 bungkus. Nah, lalu untuk resep kedua itu seperti apa? Di sini tulisannya nedet, berarti pasien belum menebus sama sekali. Atau bisa jadi di apotek tersebut tidak ada obatnya. Jadi ini tinggal diberikan aja 15 bungkus.
Nah, sisanya bagaimana? Berarti pasien berhak mendapatkan sisanya 30 bungkus ini belum diambil. Seperti itu ya. Langsung masuk ke perhitungannya. Tadi kan kita sudah sepakat bahwa pasien akan mendapatkan 8 bungkus pulveres resep pertama, racikan resep pertama, dan 15 bungkus pulveres dari resep kedua. Ini tinggal dihitung aja. Tinggal 1/4 dikali 8. Nih, ada 1/4 dikali 8 tablet. 8 bungkus. Berarti dibutuhkan 2 tablet. Lalu setengah dikali 8 bungkus dibutuhkan 4 tablet sumperidon dan selanjutnya. Lalu urutan mengurusnya seperti yang sudah saya katakan dari jumlah kekuatan yang paling kecil. Di sini kekuatan yang paling kecil adalah CTM, domperidon, dan primadol. Bisa kalian cari sendiri nanti di internet berapa kekuatan atau bobot dari masing-masing obat ini. Lalu untuk R2 itu sama juga, tinggal dikali 15. Jadi setengah dexamethasone dikali 15 berarti butuh 7,5 tablet. Lalu fameson butuh 3,75 tablet, mungkin bisa dibulatkan menjadi 4 tablet kemudian ditimbang. Lalu kalmoxicillin butuh 7,5 tablet, ini bisa dipotek gitu ya. Nah, urutannya seperti ini. Jadi udah jelas ya bahwa saat pasien datang membawa resep ini, yang kalian lakukan adalah membuat 8 bungkus racikan yang pertama dan membuat 15 bungkus racikan yang kedua. Lalu untuk selanjutnya bagaimana? Untuk ITER yang kedua kali, maka kalian akan membuat racikan ini sebanyak 15 bungkus dan racikan yang kedua sebanyak 15 bungkus. Namun, nanti di ITER kedua, kalian akan membuat ini sebagai DET karena sudah diambil sepenuhnya. Dan ini racikan yang kedua ini dexamethasone dan fameson itu masih sisa 15 lagi. Karena dia sebelumnya nedet, tidak diambil. Lalu kopi resepnya yang kalian berikan bagaimana? Nah, berarti kopi resep yang kalian berikan adalah bahwa resep yang pertama itu di ITER 1 kali, lalu resep yang kedua itu masih dead oric berdasarkan yang pertama. Jadi ini masih perlu di ITER lagi. Di ITER sebanyak 2 kali lagi. Ini masih belum selesai. Seperti itu. Nah, ini biasa ya. Tinggal diambil aja. Jadi CTM itu mempunyai bobot 4 mg di pasaran. Kalian tinggal kali aja di sini. Di sini butuhkan 90. Sedangkan resep yang diminta oleh dokter 2. Berarti 2 dikali 90 dibagi dengan kekuatan CTM, dibutuhkan 45 tablet. Lalu ephedrine bagaimana? Itu kekuatannya 25 mg. 5 dikali 90 dibagi 25, yaitu dibutuhkan 18 tablet. Aminopilin itu 100 mg, jadinya dibutuhkan 135 tablet. Lalu laktat kalsium itu dibutuhkan 54 tablet. Lalu GG 90 tablet. Nah, dimasukkan ke dalam kapsul sebanyak 90. Nah, di sini kan tidak tertera apakah sudah makan atau sebelum, maka kalian bisa menanyakan ke pasien, ini diminumnya kapan, atau berdasarkan literatur yang ada bahwa obat ini baiknya diminum sesudah makan. Lalu salbutamol di sini yang 2 mg sebanyak 45 itu diminumnya 3 kali setengah tablet. Lalu interhistin 30 tablet diminumnya 2 kali 1 dan OBH sirup C. C di sini adalah 1 sendok makan. Seperti itu penjelasannya. Jika ada yang bertanya, kalian bisa chat saya di grup WA. Terima kasih.